残念だな。そっちはダミーだ。Hey Cah, kembali lagi bersama aku di channel Yosen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-26. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah kebayang kalau mimpi yang kamu lihat ternyata bukan cuma mimpi, tapi laporan rahasia yang bisa mengubah masa depan? Di episode ini, Kamen Rider Zetsu masuk ke fase cerita yang jauh lebih besar. Baku bukan hanya bermimpi, dia melihat potongan masa depan yang justru memicu konflik berbahaya. Dari mimpi itulah mulai terungkap asal mula kekuatan Zetsu dan rahasia organisasi kode. Situasi makin kacau ketika para agen kode mulai saling memburu. Dan di tengah kekacauan itu, kemunculan rider baru justru membuat masa depan yang dilihat Baku mulai berubah. Cerita dimulai saat Baku mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Setelah bangun, dia menceritakan semua pengalaman itu kepada Fujimi, Nasuka, dan Minami. Dalam cerita itu terungkap berbagai kejadian berbahaya yang dialami Baku di dunia mimpi. Yang menarik, tanpa mereka sadari, Nox ternyata diam-diam ikut mendengarkan cerita tersebut. Situasi yang awalnya hanya percakapan tiba-tiba berubah tegang ketika dua agen kode yaitu Five dan Six muncul untuk menjalankan perintah organisasi. Pertemuan itu langsung berubah menjadi konfrontasi. Saat konflik mulai memanas, sebuah gangguan baru muncul secara tiba-tiba. Kemunculan itu menjadi tanda bahwa ancaman yang lebih besar sedang mulai berkumpul dan menjadi awal dari kemunculan rider baru. Episode dimulai di dunia mimpi yang digambarkan di sebuah bioskop. Di tempat itu, Baku memutar ulang semua kejadian yang ia alami selama koma. Ia menjelaskan bahwa mimpi yang ia lihat bukan mimpi biasa. Baku menyebutnya itu sebagai share the confidential information, yaitu sistem berbagi informasi rahasia melalui mimpi. Artinya, pengalaman yang ia lihat di dalam mimpi sebenarnya adalah data yang bisa ia ceritakan kembali kepada orang lain. Cerita kemudian berpindah ke markas organisasi kode. Lord 3 memberi perintah kepada Lord 5 dan Lord 6 untuk menangkap agent number 7, yaitu Baku sendiri ya. 5 sempat menolak karena merasa aneh harus memburu rekannya sendiri. Tetapi Lord 3 menegaskan bahwa perintah itu mutlak ya. Target boleh hidup atau mati selama Zetsu Driver berhasil direbut kembali. Akhirnya 5 dan 6 tidak memiliki pilihan selain menjalankan misi dan memasuki dunia mimpi untuk mengejar Baku. Kembali ke dunia mimpi, Baku mulai menjelaskan asal mula semuanya. Sejak kecil ia selalu bermimpi menjadi seorang agen. Cerita kemudian kembali ke kejadian di episode pertama ketika Baku menyelamatkan Nemu dari perampok. Dalam bayangannya, Baku melihat dirinya sebagai agen yang kuat, tetapi kenyataannya tidak seindah itu. Ketika Baku hampir mati karena kecelakaan, ia mulai mengalami mimpi tentang masa depan. Dalam mimpi tersebut, ia dikejar oleh nightmare hingga akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Zetsu Room. Di sana muncul sosok Zero yang menjelaskan bahwa tempat itu adalah alam bawah sadar Baku. Zero kemudian memberikan Zetsu Driver dan meminta Baku untuk membuat mimpinya menjadi nyata. Driver dan Capsule adalah sistem yang diciptakan kode untuk melawan Nightmare. Dari situlah Baku pertama kali berubah menjadi Kamen Rider Zetsu dan mengalahkan Nightmare. Ketika terbangun, Baku terkejut karena driver tersebut benar-benar ada di dunia nyata. Zero kemudian menjelaskan bahwa tugas para agen adalah memasuki mimpi orang lain untuk menghentikan mimpi buruk sebelum menjadi kenyataan. Baku juga menjelaskan asal-usul Nightmare.
Monster ini muncul dari mimpi buruk manusia dan mengabulkan keinginan pemilik mimpi di alam bawah sadarnya. Jika keinginan tersebut benar-benar terwujud, tubuh manusia akan diambil alih oleh nightmare, sehingga monster tersebut dapat muncul di dunia nyata. Karena ancaman itulah organisasi kode dibentuk sebagai jaringan intelijen rahasia dari berbagai negara untuk melindungi manusia dari ancaman supranatural. Namun Baku juga mengungkap fakta penting bahwa ada seseorang yang memberontak melawan kode nih. Orang tersebut yaitu Odaka Kensei. Odaka adalah mantan polisi divisi kasus aneh sekaligus bawahan Fujimi yang selama ini menghilang. Dalam mimpi Baku terungkap bahwa Odaka pernah meminta bantuan kepada kode tetapi ditolak. Penolakan itu membuatnya merasa dibuang oleh organisasinya sendiri dan memimpin Nightmare untuk membalas dendam kepada kode. Kilas balik juga memperlihatkan pertarungan Nox melawan para agen kode. Ia bahkan pernah mengalahkan Zero serta bertarung melawan Lord 5 dan Lord 6. Pemberontakan Nox tidak pernah benar-benar berhasil sampai akhirnya Baku harus melawannya menggunakan kekuatan Nightmare yang ada di dalam bawah sadarnya sendiri. Dalam pertarungan tersebut, Baku berhasil mengalahkan Nox. Pengakuan ini membuat Fujimi marah karena ia mengira Baku telah membunuh Odaka. Nasuka dan Minami menahannya karena kejadian itu hanya terjadi di dalam mimpi. Pada saat yang sama, Baku juga mengungkap rahasia yang lebih besar. Menurutnya, dalang dari banyak kejadian ini adalah Ibu Nemu yang dikenal sebagai The Lady, yang berusaha menghancurkan kode demi melindungi putrinya. Scene kemudian berpindah ke The Lady yang membicarakan konsep butterfly effect. Dia menjelaskan bahwa kepakan kecil seekor kupu-kupu dapat mengubah takdir dunia. Dia menyadari bahwa kode number 7 sekarang memiliki kemampuan untuk melihat mimpi masa depan. Tak lama kemudian takdir mulai berubah. Lord 6 tiba-tiba muncul dan menodongkan senjata ke arah Baku. Sementara Lord 5 menodongkan senjata ke arah Nox. Mereka datang untuk menjalankan perintah organisasi. Baku sempat mengecoh Kureha menggunakan proyeksi ilusi. Tetapi pertarungan tetap tidak terhindarkan. Baku berubah menjadi Zetsu Plasma dan bertarung melawan Lord 6. Sementara Nox bertarung melawan Lord 5. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya mereka berempat saling menodongkan senjata. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Lokasi mereka berpindah ke sebuah gudang misterius yang bahkan tidak tercatat dalam data kode. Semua orang kebingungan sehingga akhirnya muncul seorang rider baru. Rider itu adalah Kamen Rider Dawn. Tanpa banyak bicara dan langsung menyerang semua orang di tempat itu. Serangan tersebut membuat situasi semakin kacau dan bahkan para agen kode tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Episode kemudian ditutup dengan keadaan yang sangat tidak stabil. Nemu mulai panik melihat kondisi Seven. Sementara kemunculan Kamen Rider Dawn menjadi tanda bahwa masa depan yang dilihat Baku mulai berubah. Yaitu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-26. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih episode ini 90% itu menceritakan kilas balik dari episode 1 sampai episode 25 yang dimana banyak sekali kejadian. Dan di sini Minami itu terheran ya, kenapa banyak kejadian itu terjadi semalam aja. Itu fakta ya, kalau Baku itu hanya koma sehari saja atau bahkan semalaman nih. Gimana nih pendapat arek-arek? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Mimpi dalam episode ini tidak hanya digambarkan sebagai bunga tidur. Dunia mimpi berfungsi sebagai ruang arsip tempat Baku memutar ulang pengalaman yang ia alami saat koma. Konsep share the confidential information menunjukkan bahwa mimpi dapat menjadi media komunikasi rahasia antar agen. Melalui sistem ini, pengalaman dan informasi dapat dibagikan tanpa harus disimpan dalam perangkat fisik. Hal ini membuat mimpi menjadi bagian penting dari sistem kerja agen kode.
Informasi yang dilihat Baku di dalam mimpi bisa berubah menjadi laporan yang membantu agen lain memahami ancaman Nightmare. Artinya mimpi tidak lagi sekedar pengalaman pribadi, tetapi menjadi sumber data yang bisa mempengaruhi keputusan organisasi. Meskipun di keadaan seperti ini, Baku tidak lagi percaya kepada kode ya, sehingga Lord 5 dan Lord 6 diperintahkan untuk mencabut lisensi dari Agent Number 7 ya. Perintah Lord 3 kepada 5 dan 6 terlihat sederhana, yaitu menangkap atau membunuh Agent Number 7. Namun reaksi 5 memperlihatkan bahwa tidak semua anggota kode setuju dengan cara organisasi tersebut bekerja. Situasi ini menunjukkan sisi dingin kode, di mana Zetsu Driver dipandang sebagai aset yang lebih penting daripada manusia yang menggunakannya. Konflik ini memperlihatkan bahwa organisasi kode mulai mengalami perpecahan dari dalam. Para agen yang selama ini bekerja bersama kini dipaksa saling berhadapan demi menjalankan perintah. Ketegangan ini menjadi tanda bahwa sistem dalam organisasi tersebut tidak sepenuhnya stabil. Nightmare bukan hanya monster biasa, mereka lahir dari mimpi buruk manusia dan mengabulkan keinginan pemilik mimpi di alam bawah sadar. Ketika keinginan tersebut benar-benar terwujud, tubuh manusia akan diambil alih oleh Nightmare. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman utama dalam cerita ini sebenarnya berasal dari sisi gelap manusia sendiri. Konsep ini membuat konflik cerita terasa lebih kompleks. Nightmare tidak muncul tanpa alasan, tetapi berasal dari keinginan manusia yang tidak terkendali. Ketika mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan, manusia justru menjadi sumber ancaman bagi dunia di sekitarnya. Ya, selain asal Nightmare tadi ya, yang keinginan terdalam manusia itu juga berasal dari The Lady ya, dari kupu-kupu ungunya. Jadi kita ingat itu aja ya, dua hal itu asal usul dari Nightmare. Keinginan terdalam dari manusia dan kupu-kupu ungu dari The Lady. Odaka atau Nox bukan sekedar villain. Ia adalah mantan agen yang merasa dibuang oleh organisasinya sendiri. Flashback menunjukkan bahwa ia pernah meminta bantuan kepada kode tetapi ditolak. Penolakan tersebut membuatnya berubah menjadi musuh dan akhirnya memimpin Nightmare untuk membalas dendam kepada organisasi yang pernah ia layani. Ya, ini sudah diceritakan di episode-episode sebelumnya ya, tapi di sini itu dilibatkan lagi. Perubahan Odaka menjadi Nox juga menunjukkan dampak dari keputusan kode di masa lalu. Ketika seseorang yang pernah berjuang untuk organisasi merasa dikhianati, ia bisa berubah menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya. Konflik ini memperkuat tema bahwa musuh terbesar terkadang lahir dari dalam sistem itu sendiri. Dan kita diperlihatkan perasaan itu terjadi pada Baku juga ya. The Lady dengan kupu-kupu ungu merujuk pada konsep butterfly effect, yaitu perubahan kecil yang dapat mempengaruhi masa depan secara besar. Kemampuan kode number 7 atau Baku melihat mimpi masa depan menjadi faktor yang mulai mengubah jalannya takdir. Kemunculan Kamen Rider Dawn menjadi tanda bahwa alur peristiwa kini sudah keluar dari prediksi kode atau prediksinya yang dilihat oleh Baku. Perubahan kecil yang dialami Baku mulai memicu rangkaian peristiwa baru yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Masa depan yang sebelumnya terlihat jelas kini menjadi tidak pasti. Situasi ini membuka kemungkinan konflik yang jauh lebih besar pada episode berikutnya, yaitu episode 27.
Episode ini menegaskan bahwa mimpi masa depan yang dialami Baku bukan sekedar ilusi. Mimpi itu adalah petunjuk tentang konflik besar antara kode Nox dan kekuatan Nightmare. Dari sini kita juga melihat asal mula kekuatan Zetsu, pengkhianatan Odaka, serta rahasia besar tentang Ibu Nemu. Ketika kode justru memerintahkan agen mereka sendiri untuk menangkap Seven, situasi berubah menjadi perang internal. Pertarungan antara Baku, Nox, dan para agen kode akhirnya terjadi. Kemunculan Kamen Rider Dawn menjadi tanda bahwa masa depan yang dilihat Baku mulai menyimpang dan konflik yang lebih besar baru saja dimulai. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 26 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku episode ini cukup seru sih kalau diikuti. Meskipun ini adalah sedikit episode recap, tapi ada beberapa poin atau beberapa pembahasan yang bisa kita bahas atau kita ulas ya. Yang pertama itu ada komanya Baku. Ya, ini jarang dibahas banyak orang ya. Tapi Baku itu hanya koma atau pingsan semalam saja. Itu informasi yang bikin aku sendiri melongo. Hah? Jadi episode 1 sampai 24 itu terjadi hanya semalam. Itu plot twist dari Yuya yang tidak terlihat ya. Yang terlihat itu di episode 24 atau 25 awal ya, yang dimana Baku ditembak oleh Lord Ri. Yang kedua itu Nasuka dan Fujimi baru sadar atau baru mengetahui kalau rekan mereka itu adalah agen kode. Nah, kan sebelumnya di episode sebelumnya kan Fujimi itu tidak tahu kalau rekannya itu adalah agen kode. Ya, kalau ada koreksi tulis di kolom komentar ya, karena aku sedikit lupa juga. Ya, kalau kalian punya pendapat lain atau informasi lain tentang episode ini boleh tulis di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow ligaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini ya. Wassalamualaikum and dah.